Sebelah sini masih kosong, Bu. Nih, ya, cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Lama kita nggak jumpa ya. Saya kangen masa-masa seperti ini karena memang kita perlu belajar tentang ilmu. Kita kalau hidupnya mau terarah ya belajar ilmu gitu. Jadi materi kali ini melatih nafas untuk jiwa yang sehat. Jadi materi ini saya bagi dua ibu-ibu. Untuk di Dawi 1 ini saya ada materi 12 materi, The Qalbu Journey namanya, perjalanan ke dalam hati. Nanti untuk materi yang di Hidayatul Iman saya fokus ke rezeki sama ke keberkahan. Jadi ibu-ibu kalau memang yang sempat silahkan hadir meskipun tidak tiket di Dawisnya, karena memang materi yang saya sampaikan di Hidayatul Iman tidak saya sampaikan di sini lagi, beda. Jadi materi yang di Hidayatul Iman saya fokus ke rezeki dan tentang keberkahan sisa usia kita. Materi yang di sini The Qalbu Journey, tentang memperbaiki hati jiwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang masih ingat gak lagu Indonesia Raya bagian refnya? Ada satu bait yang menurut saya itu fokus untuk kita pelajari untuk hari ini, sore ini, yaitu tentang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nih Bu Lina yang jago nyanyi begini. Jadi kalau kita mau menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang bahagia, badatun tayyibatun warahmatun ghafur, itu yang dibangun apanya dulu? Jiwanya dulu. Tapi di negara kita kan kebalik ya, yang dibangun badannya dulu, jiwanya belakangan. MBG di mana-mana, tapi korupsi. Akhirnya apa? Jiwanya yang kosong. Badannya dibikin sehat, makan bergizi gratis, bikin SPPG di mana-mana, akhirnya korupsi karena jiwanya kosong. Jadi para ulama bilang bahwa dohiron batilon. Jadi jiwa dulu yang kita benarkan, karena dengan jiwa yang kotor, dengan jiwa yang tidak bersih itu efeknya kemana-mana. Efeknya ke emosi, iri, dengki, banyak efeknya. Sedangkan kalau badan saja tapi jiwanya masih sehat, itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa berguna, masih bisa bermanfaat untuk lingkungan. Tapi kalau kita jiwanya sudah tidak sehat, meskipun badan kita sehat, susah. Karena bawaannya deli terus. Yang penting jiwanya dulu. Nah, di sini tentu mind, body, and spirit connection. Jadi kita lahir batin itu nyambung, tapi kita di sini fokus ke batin dulu, ke jiwa dulu, karena itu yang paling penting. Ketika jiwa kita sakit, maka semua akan hancur. Jadi ibu-ibu coba dawamkan dalam hati, kalau kita sakit jiwa itu seperti kita sakit fisik. Kalau kita sakit mental, bayangkan ibu-ibu itu ketika sakit fisik. Kalau sakit fisik gimana? Sakit fisik itu kan kita berobat ya. Kita sakit kepala, pegang kepalanya, dahinya, oh panas, saya berobat. Terus saya kena diabetesnya, oh saya nggak boleh makan ini. Tapi kalau sakit jiwa, kebanyakan orang menyangkal, enggak kok, saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Siapa bilang saya sombong? Seperti itu. Kalau sakit jiwa, sakit mental, sakit jiwa di sini bukan gila ya, bukan orang gila, bukan. Mentalnya, batinnya itu sakit.
Kalau sakit fisik, barometernya itu jelas. Ibu-ibu misalnya lagi meriang nih, kan pegang dahi panas ya, atau lagi kurang enak badan, demam, dingin. Tapi kalau sakit fisik, apa sakit jiwa, sakit mental, sakit hati, barometernya apa? Feeling, perasaan. Barometer sakit jiwa, sakit mental itu feeling. Ketika feeling kita, perasaan kita sudah tidak bermain, di situ akan hancur semua apa-apa yang kita kerjakan. Artinya apa? Artinya ketika jiwa kita tidak sehat, sakit, maka fisik kita akan berontak. Orang kalau sakit fisik yang nggak dirasakan, paling lezatnya makan. Kalau nggak sakit fisik nih, lagi nggak enak badan nih, makan nasi padang nggak enak, makan nasi goreng nggak enak, makan lodeh nggak, rasa pahit. Tapi kalau sakit jiwa, sakit batin, sakit mental, dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau sakit fisik, kalau dia jalankan dengan rasa menerima, ridho, syukur, menjalani, itu bisa menjadi penggugur dosa. Bahkan bisa menjadi husnul khotimah. Kalau dia ridho dengan ketetapan Allah, penggugur dosa, husnul khotimah. Tapi kalau sakit jiwa, batinnya yang sakit, mentalnya yang sakit, itu akan menjadi nanti kalau wafatnya bukan hanya husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia mempunyai dendam, mempunyai dengki, mempunyai iri, rasa iri kepada orang lain, dan itu disimpan dan tidak merasakan. Yang jelas, kalau sakit jiwa itu, sakit mental itu, kebanyakan orang mengabaikan. Jadi pesan saya, ibu-ibu di sini, nanti kita sama-sama cek caranya gimana. Usahakan ketika kita sakit fisik itu sama dengan ketika kita sakit jiwa, sakit mental. Cara mengobatinya, sakit fisik kan, kalau kita sakit fisik kan, oh iya saya nggak enak badan, saya minum obat, saya berobat ya, seperti itu. Tapi kalau sakit jiwa, kebanyakan denial, kebanyakan menyangkal. Itu yang akan menjadi bumerang, bom waktu, suatu saat akan menjadi meledak. Nah, apa saja sumbatan jiwa? Ada 15. Ada 15 sumbatan jiwa yang kalau tidak kita kelola, ini akan menjadi kemelut hidup. Dan kata guru saya, 80-90% penyakit kronis itu diawali dengan 15 sumbatan jiwa ini. Dari 15 ini ada nggak kira-kira? Silakan dibaca dulu ibu-ibu. Dari 15 ini ada nggak sumbatan jiwa yang memang selama ini kita rasakan, tapi kita pendam, kita tahan, kita denial, kita nggak mau mengakuinya. Kita kan kalau sakit fisik berani bayar juta-juta untuk berobat ya, berani untuk biar kita sehat lagi. Tapi kalau sakit jiwa, sakit mental, kebanyakan didiamin aja. Nah, dari 15 sumbatan jiwa ini ada sedih, ada marah, kecewa, rasa bersalah, takut, cemburu, benci, malu, serakah, trauma, sombong, malas, nafsu, stres, burnout, cemas. Ada 15 sakit jiwa. Gimana sih caranya saya ada sumbatan jiwa 15 ini? Ada caranya, Bu. Caranya adalah, silakan baca ini. Saat kita mempunyai luka batin, yang pertama perhatikan tanda-tanda emosionalnya. Misalnya ada perasaan sedih yang berkepanjangan, itu tanda-tanda sakit jiwa tuh, sakit mental. Kita merasa sedih tanpa alasan yang jelas dalam waktu yang cukup lama, marah cukup lama, frustasi, situasi sepele juga bikin kita marah. Itu tanda-tanda kita itu sebetulnya punya sumbatan jiwa, punya penyakit jiwa. Kecemasan, ketakutan, khawatir,
Suatu hal yang kecil yang sehari-hari kita terjadi itu tanda-tanda emosional kita bahwa kita itu punya sumbatan dalam jiwa kita. Kita punya sakit mental, punya sakit jiwa. Lalu amati tanda-tanda fisiknya. Ini tanda-tanda kita punya sumbatan jiwa yang 15 tadi. Yang kedua, amati tanda-tanda fisiknya. Misalnya sakit kepala yang sebenarnya itu nggak sakit kepala. Jadi sakit kepala giliran kita berobat ke dokter, kamu kok nggak ada apa-apa. Tapi di belakang tuh sakit terus, pikiran. Itu tanda-tandanya seperti itu. Susah tidur, sering mimpi buruk berulang, kelelahan yang berkepanjangan. Jadi hidup kayaknya lelah terus. Padahal ngerjainnya ya biasa seperti itu. Itu tanda-tandanya. Yang ketiga, amati perubahan perilakunya. Contohnya kita senang menarik diri, gak mau sosialisasi dengan tetangga, dengan warga, sering menyendiri, terus kadang pola makannya juga berubah drastis, tiba-tiba makannya banyak. Itu tanda-tanda kita punya penyakit jiwa, punya sakit mental yang 15 tadi. Nah, pertanyaannya, untuk mengatasi ini kita harus tanyakan pada diri kita itu 3 pertanyaan. Yang pertama, bisakah saya merasakan perasaan ini? Dalam diri didawamkan, saya ngerasain ini enggak sih yang 3 ini? Terus maukah saya melepaskan perasaan ini? Mau enggak melepaskan perasaan ini? Terus yang ketiga, ketika kita sudah mau, kapan saya akan melepaskan perasaan ini? Kadang kita lucu ibu-ibu, kita sedang tidak suka sama seseorang nih. Kita sedang sakit hati sama seseorang, ada rasa dendam, ada rasa iri. Itu kita tidak memaafkan. Karena kita punya pikiran, kalau gua maafin, enakan dia dong. Kalau gua maafin, enakan dia dong. Jadi seolah kita punya pikiran bahwa ketika kita punya rasa sakit sama seseorang, seseorang itu merasakan sakitnya yang kita rasakan. Padahal nggak seperti itu. Kalau gue maafin, anakan dia dong, dia jadi bebas dari sakit yang gue rasain. Nggak seperti itu. Ketika kita punya perasaan sakit, terus kita pendam, yang sakit diri kita sendiri. Kita tidak memaafkan kepada orang tersebut, makin numpuk, tinggal nunggu bom waktu. Karena kita kadang-kadang punya pikiran begitu, biarin aja, ntar gue maafin, ntar enakan dia dong. Jadi seolah kita punya perasaan kalau gua maafin dia enak. Kalau gua nggak maafin, dia akan rasa sakit seperti yang gua rasa. Padahal nggak seperti itu. Itu hanya ilusi yang memang setan sendiri bikin agar kita tidak memaafkan atas kesalahan rekan kita, tetangga kita, saudara kita. Kita tuh kadang-kadang mempunyai pikiran seperti itu, padahal yang menderita itu diri kita sendiri. Orangnya itu bebas-bebas aja. Akhirnya kita pendam menjadi bom waktu, dan itu menjadi sumbatan jiwa. Akhirnya rezeki-rezeki kita itu terhambat. Nah, ada 3 kesalahan yang kita lakukan dalam mengelola batin. Yang pertama, kita tekan, dipendam. Yang kedua, dilampiaskan. Yang ketiga, diabaikan. Ditekan, aku nggak apa-apa kau, udahlah emang dia mah orangnya seperti itu. Ditekan, dipendam, akhirnya tersimpan dan meledak. Yang kedua, dilampiaskan dengan cara yang tidak jernih, marah-marah sama orang, teriak-teriak, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Dilampiaskan tapi tidak jernih. Mungkin dianya lega, dia waktu pas melampiaskan dengan marah-marah, dengan emosi, dengan mencak-mencak ke orang yang dia merasa sakit dengan orang tersebut, dia lega. Tapi ada kezoliman di situ yang akhirnya doa kita tertahan untuk rezeki, untuk apapun yang kita inginkan. Yang ketiga, diabaikan. Dia lari, nggak mau tahu, bodo amat, diabaikan. Nah, efek dari ketiga ini justru membuat pesan itu tidak terbaca. Pesan yang ada di diri kita itu tidak terbaca. Ada suatu pesan dari Maulana Rumi
yang memang ini baik untuk kita dawamkan, bahwa setiap sakit yang kita rasa itu selalu membawa pesan. Maka temukan dan dengarkan. Setiap rasa sakit yang kita rasa itu selalu membawa pesan. Maka perlu kita temukan dan kita rasakan. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu misalnya kena tipu masalah harta, sakit nggak? Sakit ya, sedih ya kalau ketipu ya. Itu karena kita merasa memiliki. Tapi ada yang tertipu, dia senang, dia bangga, dia ketawa-ketawa. Ketipu apa ibu? Ketipu dengan dunia. Ketipu dengan dunia. Dia ketika tertipu dengan materi, dengan harta, nangis-nangis dia, berkepanjangan, karena ada kemelekatan dalam diri. Tapi ketika tertipu dengan urusan dunia, dia ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa seperti apa? Korupsi. Tertipu dengan urusan dunia, ketawa-ketawa dia. Waktunya sholat, ketawa-ketawa dia, tertipu dengan urusan dunia. Udah aja nih, masih ketawa-ketawa. Itu tertipu dengan urusan dunia. Tapi kalau kita tertipu dengan urusan harta, materi, nangis-nangis. Tapi kalau kita tertipu dengan urusan dunia, nangis-nangis enggak. Maka Allah kadang menitipkan rasa sakit kepada kita terhadap musibah, apapun itu, untuk lebih mendekat. Jadi Maulana Rumi katakan di sini, setiap sakit yang kita rasa selalu membawa pesan, maka temukan. Jadi ketika kita kena musibah, apapun itu, langsung introspeksi diri, Allah, saya salah apa ya? Saya salah apa ya? Karena semua yang terjadi di luar sudah pasti benar adanya. Karena itu udah atas izin Allah. Tapi yang terjadi di dalam diri kita belum tentu benar. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan hawa nafsu. Yang terjadi di luar, kejadian apapun yang menimpa kita sudah pasti benar adanya. Karena itu skenario Allah, sudah pasti benar. Tapi yang terjadi dalam diri kita, berkecamuk dengan dalam diri kita, belum tentu benar. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan hawa nafsu. Maka di sini Maulana Rumi masih tahu bahwa ketika kita sakit, ketika kita merasakan apapun, lihat pesannya. Peristiwa pahit apapun itu, coba kita duduk mendengarkan, seringkali itu undangan dari Allah agar hambanya itu semakin dekat. Jadi Allah itu pencemburu, Allah itu nggak mau diduain. Ketika kita sibuk dengan urusan dunia terus, jangan sampai istighfar, jangan sampai sama Allah dicuekin, udah biarin lah, urusin dunia terus, jangan seperti itu. Usia kita kan di sini udah 17 semua ya, 17 tambah 30 maksudnya 47 ke atas. Jadi kalau kita usianya udah seperti ini, udah fokus lah, capek ngurusin dunia terus, karena dunia ini hidup hanya sekali dan sebentar. Nanti saya sampaikan materi gimana cara mencari keberkahan di sisa usia. Saya lagi siapin materinya nanti, tapi di Hidayatul Iman ini materinya nggak di sini. Jadi ibu-ibu nanti kalau pas lagi materi saya boleh ikut, boleh nggak buta? Kalau misalnya Dawis 1, Dawis 2, Dawis 3, tapi yang lainnya mau ikut, kalau ada waktu silakan. Jadi materinya sangat bagus, saya lagi siapin mencari keberkahan di sisa usia. Itu ada semua di Al-Quran. Jadi kita di sisa usia itu ngapain sih? Cari keberkahan. Caranya gimana? Ada semua di Al-Quran. Saya lagi siapin materinya. Jadi Allah itu ketika menyandungkan kita dengan suatu masalah, itu bukan hanya ingin agar kita tuh dekat. Jadi ayat-ayat Allah itu bukan hanya ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Itu namanya ayat kauliyah. Tapi ada juga ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu dengan kejadian-kejadian kita sehari-hari. Ya, Allah menitipkan ayat-ayat cintanya, pesan cintanya agar kita itu semakin mendekat, jangan menjauh. Ketika kita sudah menjauh, Allah itu gak suka.
Makanya dikirimkan ujian, musibah, cobaan, apapun itu, agar kita sadar, oh kamu itu hamba, mendekatlah kepadaku. Jadi ada ayat kauliyah, out kauliyah itu yang di Al-Quran, ada ayat kauniyah, out kauniyah itu kejadian-kejadian yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita tekan nggak boleh, tadi kan ada tiga ya, tekan nggak boleh, diabaikan nggak boleh, dilampiaskan nggak boleh. Lalu gimana caranya emosi yang ada di dalam diri kita itu bisa lepas? Caranya adalah dialirkan, letting flow terapi namanya. Jadi letting flow terapi ini adalah salah satu cara agar emosi yang ada dalam diri kita, sumbatan jiwa, sumbatan batin yang ada di diri kita, itu bisa lepas. Jangan dipendam, jangan diabaikan, jangan dilampiaskan dengan cara-cara yang salah. Kita kan kadang-kadang kan kalau lagi nggak suka, ada tekanan batin itu kita teriak-teriak, marah-marah. Kadang-kadang orang yang nggak tahu-tahu juga kena sasaran. Itu nggak pas, nggak bagus, nggak bisa kita bisa keluar dari emosi sumbatan jiwa itu, karena itu malah kita menjolimi orang yang memang kita marah-marahin itu, kita emosiin itu, seperti itu. Lalu caranya seperti apa? Caranya adalah kita alirkan, letting flow terapi. Nah, di sini ada flow-nya ya Bu ya, letting flow terapi. Yang pertama kita saksikan dulu, ashadu, syahadat, bersaksi. Kita saksikan, kita kenali, kita sadari, kita izinkan, kita rasakan, kita relakan, dan akhirnya kita rayakan. Kita izinkan letting come, kita izinkan bahwa itu ada di dalam diri kita. Lalu kita rasakan, letting stay. Kita rasakan, lalu kita relakan, letting go, dan di ujungnya kita rayakan, letting God. Kita rayakan, kita serahkan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, gimana cara-cara latihannya? Nah, di sini nanti kita ada 5 atau 4 itu cara latihan agar kita bisa keluar dari sumbatan jiwa. Analoginya seperti ini. Kita latihan zohir sama dengan kita latihan batin. Jadi kita kalau mau latihan batin sama dengan kita latihan zohir. Jadi harus ada coachnya, harus ada gurunya. Bisa nggak sendiri? Bisa. Nanti saya kasih tahu caranya untuk latihan letting flow terapi dalam diri kita agar sumbatan-sumbatan jiwa, agar rasa sakit hati, luka batin itu hilang. Ada caranya di sini. Tapi akan lebih baik kalau ibu-ibu ikut materi seperti ini, karena nanti saya ada materi nyambung nih, cara pertama, cara kedua sampai 12 materi. Jadi latihannya itu saya bilang dari the call Bu Jurni. Jadi perjalanan menuju jiwa ke dalam diri di mana aja. Ada 5 latihannya. Jadi kita latihan ini agar kita dalam menghadapi apapun yang ada dalam diri kita, sumbatan-sumbatan jiwa yang 15 tadi, itu kita merasa, oh iya, saya itu ada sumbatan jiwa di sini. Kita harus keluarkan, kita harus lepaskan, kita harus alirkan. Nah, yang pertama, kalau Bu Jurni, yang pertama adalah latihan ridho. Latihan ridho ini adalah latihan menerima atas apapun yang terjadi. Kita yakin bahwa semua yang terjadi akan ada hikmahnya dan semua baik pada akhirnya. Allah nggak mungkin salah, Allah nggak mungkin zolim, Allah itu maha adil dan Allah maha benar. Jadi latihan ridho. Nah, hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Saya ulang, hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani.
Ini buat status WA bagus. Ketika kita latihan ridho, kita menerima hadiah itu terindah dari Allah. Hadiah itu terindah yang saat ini kita miliki, yang saat ini kita rasakan. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Allah katakan dalam surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Pokoknya di sini yang terjadi semua terbaik dari Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 216 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an tahrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbul syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang menurut Allah baik sudah pasti baik menurut kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Makanya kita tuh nggak usah sok tahu. Allah yang Maha tahu. Jadi dawamkan itu dalam diri kita sebagai latihan yang pertama, latihan ridho. Nah, yang kedua, latihan berserah. Latihan kedua, latihan berserah atau surrender. Kalau latihan ridho itu untuk apa-apa yang sudah terjadi. Kalau latihan berserah itu untuk apa-apa yang belum terjadi. Jadi untuk yang sudah terjadi, kita latihan ridho. Untuk yang belum terjadi, kita latihan berserah, surrender. Seperti Allah katakan dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 160, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ini latihan yang kedua, latihan berserah. Lalu latihan yang ketiga, latihan syukur. Yang ketiga ini namanya latihan syukur. Kalau ridho untuk apa-apa yang sudah terjadi, berserah untuk apa-apa yang sudah terjadi, syukur untuk hari ini, yang terjadi hari ini. Makasih ya Allah sudah terjadi, ini pesan cinta dari Engkau ya Allah yang terbaik. Jadi biasakan ketika kita menerima apapun itu, musibah, ujian apapun itu dari Allah, yang pertama ridho, yang kedua tadi surrender, berserah, yang ketiga syukur. Untuk apa-apa yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan untuk yang hari ini. Nanti kalau kita sudah biasa seperti itu, kita bisa sadar bahwa suatu nikmat, ketika nikmat itu dilepas sama Allah, baru kita akan merasakan bahwa nikmat itu Allah berikan untuk kita memang bisa beribadah kepada Allah. Karena kadang-kadang kita lupa bersyukur ketika yang Allah berikan kepada kita, seperti contoh nikmat sehat. Kita lupa bersyukur. Kita akan merasakan syukur ketika kita sakit. Ketika kita sakit, ya Allah, waktu saya sehat, saya merasakan nikmatnya sehat dari Engkau ya Allah. Baru kita bisa bersyukur. Kita bisa merasakan syukur enak nafas ketika kita sedang sesek. Itulah manusia seperti itu. Makanya sumbatan-sumbatan jiwa seperti itu yang kadang-kadang kita tidak rasakan, kita tidak akui, denial, menyangkal, padahal itu ada. Makanya kita harus latihan. Nah, lanjut yang latihan berikutnya adalah latihan ikhlas. Ini latihan yang keempat, latihan ikhlas. Ikhlas itu hanya berharap kepada Allah. Orang itu tidak pengen dipuji ya. Kalau orang pengen dipuji, capek hidupnya. Dulu saya pernah sampaikan di sini tentang the top 5 regret of the dying dari
Broniware. Jadi ketika kita kepengen banget dipuji sama manusia, hidup kita tuh capek. Jadi ada lima penyesalan nanti kita di ujung usianya. Salah satunya adalah kita terlalu berharap ingin dipuji sama manusia. Caring too much about what other people think. Jadi kita kepengen dipuji terus sama manusia. Yang kisahnya yang waktu itu yang tentang keledai ya, beli keledai ayah sama anaknya. Nggak selesai capek gitu. Ayahnya beli keledai, ayahnya di atas, diomongin orang, ganti anaknya di atas, diomongin orang, dua-duanya di atas, diomongin orang lagi, dituntun, diomongin orang lagi, digendong, diomongin orang lagi, akhirnya capek. Jadi kita coba latihan ikhlas agar sumbatan-sumbatan dalam jiwa kita, dalam diri kita, mental kita itu bisa mengalir, letting flow terapi, bisa mengalir dengan sendirinya. Lalu yang kelima, latihan memaafkan. Nah, latihan kelima ini latihan memaafkan karena kita sering bikin sumbatan jiwa begitu besar, dendam, benci, amarah yang dipendam. Latihan memaafkan. Di sini Allah katakan, hendaklah mereka selalu memberi maaf dan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati mereka. Wahai orang-orang yang beriman, apakah diri kalian tidak senang mendapatkan pengampun dari Allah? Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi kita itu kalau ingin dimaafkan, kita itu membayangkan bahwa Allah aja Maha Pemaaf gitu. Kok kita manusia ciptaan Allah susah banget sih maafin orang gitu. Allah aja maaf. Kalau kita mau dimaafin sama Allah, ya maafin orang itu gitu. Dalam ilmu tasawuf itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapannya adalah taholli. Taholli ini adalah membersihkan jiwa dari yang buruk-buruk. Jadi yang buruk-buruk ada rasa dendam, iri, benci, dengki sama siapapun, itu dibersihkan. Itu di ilmu tasawuf. Yang kedua, tahalli. Tahalli adalah setelah bersih, lalu kita isi dengan yang baik-baik. Dengan yang baik-baik, dengan latihan tadi, ikhlas, syukur, sabar, ridho. Setelah kita keluarkan yang jelek-jelek tadi, rasa dendam, taholli itu, rasa dendam, rasa iri, dengki, apapun yang negatif. Lalu yang kedua, taholli. Ini ilmu tasawuf, taholli. Taholli itu kita isi dengan yang indah-indah, syukur, ridho, berserah, tawakal. Nah, yang ketiga, tazalli. Kita setelah kita isi dengan yang baik, kita menjadikan semua itu hanya fokus ke Allah, just focus on Allah. Tidak ingin dipuji sama makhluk, sama manusia. Hanya fokus ke Allah. Itu latihan yang terakhir, yang kelima. Nah, sekarang kita mulai latihan nih. Latihan ini disebut dengan latihan spirit napas menuju letting flow terapi. Ibu-ibu pernah membayangkan nggak ada sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan dia menemani hidup kita dari kita lahir sampai nanti kita wafat? Apa? Napas. Tapi kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Ada yang nemenin kita dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, nafas. Kita tidak makan mungkin bisa masih tahan 2 atau 3 hari. Tidak minum mungkin 2-3 hari, 4 hari. Tapi kalau kita tidak napas, lewat. Tapi kita tidak sadar dengan napas ini. Nah, napas ini sangat dekat dengan jiwa kita. Napas dalam bahasa Arab kan nafas. Dalam bahasa Arab kita adalah napas itu nafsun, jiwa. Ini disukunkan, ini tidak ya. Hanya bedanya itu aja. Saking dekatnya antara nafas dengan jiwa kita. Jadi Allah memang sudah mendesain bahwa ketika kita bisa menguasai napas kita, maka kita akan bisa menguasai jiwa kita. Seperti itu. Sekarang kita latihan. Ibu-ibu ada stopwatch. Coba siapkan stopwatch dulu. Napas biasa aja normal. Dalam 1 menit
berapa kali ibu-ibu bernapas. Di sini akan mencerminkan bahwa ibu-ibu sebetulnya ada sumbatan jiwa nggak sih? Nggak usah direkayasa, normal, napas normal aja. Normal aja ya, napas normal. Siap ibu-ibu, duduk yang enak. Kita di sini bukan mau cari, oh itu orang punya sumbatan jiwa, enggak. Kita latihan. Karena ini ilmu harus saya sampaikan. Dalam 1 menit berapa kali napas? Napas biasa, napas kayak kira napas begini. Ini kita lagi napas nih. Kita napas kan dihitung. Kita kan ini lagi napas nih. Nggak usah tarik napas biasa aja normal. Ini kita lagi napas nih. Normal aja, normal. Dalam 1 menit berapa kali? Berapa tarikan napas? Kan napas itu kan tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan berapa kali dalam 1 menit? Saya ibu udah paham ya? Udah belum? Dari sini paham belum? Udah paham? Yang di sana paham? Paham. Siap? Kita bareng-bareng ya. 1 menit ya. Kita mulai nih, stopwatchnya udah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Siap, mulai. Napas normal saja. 7 detik. Dua 25 detik. 30 detik. 42 detik. 'Oke, cukup 1 menit. Saya mau tanya nih. Ada yang napas 1 sampai 10? Angkat tangan. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Enggak ada? 10 sampai 20. 10 sampai 20 ada? 20 ke atas. Wah, kebanyakan 20 ke atas. Normalnya orang sehat, orang yang tidak punya sumbatan jiwa itu 10 sampai 20. Di atas itu pasti punya sumbatan jiwa. Di atas 20 dalam 1 menit pasti punya sumbatan jiwa. Mau diakui, mau tidak diakui, ilmu sudah dirancang. Pasti punya sumbatan jiwa. Normalnya manusia, orang yang tenang, orang yang benar-benar tidak memikirkan apapun itu, maksudnya dia kalem dalam hidupnya, itu napasnya kisarannya itu 10 sampai 20. Saya 4. 15 mata. Udah tarik napas, nanti pencet. Dihitung, ditarik. Kalau kita sering punya sumbatan jiwa, kita tuh gemeter. Akhirnya napasnya tuh kencang. Dan ini pengaruh ke dalam hidup kita. Allah tidak akan mewafatkan kita ketika Allah belum memberikan semua rezeki pada hambanya. Salah satu rezekinya adalah nafas. Makanya orang-orang yang sering marah-marah, sering iri, sering dengki, umurnya pendek. Secara teori, meskipun secara ilmu agama itu urusan meninggal itu takdir dari Allah. Tapi kita bisa melihat bahwa manusia kan dipelajari untuk belajar ilmu. Jadi ketika kita mempunyai sumbatan jiwa, itu nafasnya dalam 1 menit pasti di atas 20. Mau diakui atau tidak. Tapi ketika kita tidak punya sumbatan jiwa, pasti di bawah 20.
Yang lebih tenang lagi itu di bawah 10, tapi jarang. Dan Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum rezeki yang dia berikan, yang Allah berikan kepada hambanya, pada umatnya, itu semua diberikan secara full, termasuk nafas. Makanya gimana caranya agar kita bisa umur panjang? Salah satunya jangan sering marah-marah, jangan sering emosi, jangan sering iri dengki sama siapapun, karena itu pengaruh kepada nafas kita. Kita kalau lagi makan, nafasnya ya. Kalau lagi marah, kalau lagi sedih, itu mengurangi jatah nafas kita tanpa kita sadari. Makanya kita harus sering melatih nafas. Di sini ada terapinya, tapi nanti mungkin ini pertemuan minggu depan aja. Ya, bulan depan. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 17:20. Salah satunya nih terapi nafas. Jadi ketika kita kan nafas kan menerima ya, menerima, tahan, lepas. Ketika kita menerima, kita ada rasa senang. Ketika kita menahan, ada rasa tegang. Ketika kita melepaskan, ada rasa lapang. Ketika kita menerima, mendapatkan. Ketika kita menahan, mempertahankan. Ketika kita melepaskan, itu kita berbagi. Ini nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kita sama-sama coba belajar bahwa hidup kita, napas itu dekat sekali dengan jiwa kita. Ketika kita bisa mengatur napas, maka kita bisa mengatur jiwa kita. Seperti itu. Karena ketika nafas itu, kalau kita tidak bisa kontrol, itu jatuhnya kita ada dendam, ada emosi, ada iri, ada dengki. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup, saya sampaikan seperti ini. Kita pelan-pelan, mudah-mudahan Allah izinkan ada pertemuan selanjutnya ya Ibu ya. Mudah-mudahan Allah izinkan, karena menurut saya ketika belajar ilmu ini juga gak cakep-cakep banget sih, mungkin lebih jelek dari ibu-ibu. Tapi saya belajar, ya Allah benar seperti itu. Karena Allah itu gak akan mewafatkan kita sebelum rezekinya itu benar-benar diterima. Anjing itu ibu-ibu dalam 1 menit napas cuma 12 kali. Napas anjing itu berapa kali? Jadi dia ilmunya itu, anjing itu napasnya kenceng di atas 20 atau berapa. Makanya umur usia anjing itu nggak lama. Kuda seperti itu. Kita manusia bisa kita atur. Ketika kita tenang kan kita napasnya santai sambil jikir. Astagfirullah, sambil napas sedikit. Diatur seperti itu. Tapi ketika kita ada emosi, ada marah kan napasnya kenceng, ada sedih juga napasnya kenceng. Itu mengurangi jatah usia kita secara tidak langsung, secara tidak kita sadari seperti itu. Mungkin dari saya itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Pak Toto yang telah memberikan materinya terkait nafas. Bu, saya 4. 15 jembatan. narik awal keluar dihitung kali. Kayaknya kan saya 15 nya dapat ya sih. Saya kan suka marah-marah ya Bu ya. Pembenci, segala apa yang jelek-jelek itu ada di saya. Maafin ya Bu ya. Terima kasih kepada Pak Toto untuk acara selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa ya. Kepada Bu Siti yang memimpin doa atau Pak Toto, monggo. Sudah ada imam itu. Kita sama-sama berdoa ya Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi karimi 'azimi sultani.
Allahumma anta abadiyul qadimul awal wa ala fadikal azimi wa karimi zudikal muawwal hada'amun jadidun qad aqbal as'aluka ismata fihi minal syaitan wa aliyaihi wa junudihi wal auna ala hadihi tafsil ammarah bisyu'i wal istifa bima tuqarribuna ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, Engkaulah yang maha kekal, maha dahulu, maha awal, dan hanya kepada anugerah-Mu yang agung dari kedermawan-Mu aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah di tahun ini, tahun baru Islam, dari godaan-godaan setan, dari godaan-godaan setan yang terkutuk, serta pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu kami yang selalu menyuruh pada kejahatan. Ya Allah ya Rabbi, aku mohon dengan kesibukanku sehari-hari ini banyak melakukan amal soleh, dapat mendekatkan diri kepadamu ya Allah sedekat-dekatnya, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini kita terkumpul infak berapa? 109 rupiah. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan infaknya. Mudah-mudahan Allah ganti dan lipat gandakan gitu ya. Amin Allahumma amin. Ini ada sedikit bingkisan dari Bu Siti ya Bu ya, buat kita semuanya. Mari kita tutup saja Bu. Mohon izin. Buat hari Jumat besok kan harusnya di Dawis 2 ya Mama Irfan. Tapi kan ada hajat ya. Sepertinya tadi ini sih settingan awal aja. Kayaknya kita sore kali asar ya. Jadi kita libur dulu ngajinya. Karena kalau pagi kan aktivitas Jember ya. Siang panas, mencetar ya. Sore deh habis asar tuh kita naik motor atau mobil kira-kira ya. Perjalanan itu tadi dilihat di map berapa ya? Setengah jam apa ya? Setengah jam Bu. Setengah jam ya. Ya nanti kondisional ya, apa mobil apa kita konvoy naik motor ya. Baik, artinya libur ya Mama Irfan di Dawis 2 ya. Baik ibu-ibu, kita tutup saja pengajian kita pada sore hari ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah, lalu doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kamu ngomong ambil. Pak, selamat.
Salah lagi ya. Balik dai, balik doi. Biar habis. Makasih Bu. Sehat-sehat ya. Try ngadepin orang ke satu. Selamat ya. Mudah-mudahan lancar sediaannya. Tapi ini leket. Siapanya tadi? Ini BRT udah. Iya. Ini BRT Bu. Siapa yang nggak datang ya? Bella Bella. sama si Dina. Bella. Dina datang nggak? Enggak, ribut. Dulu yang jelas lah kalau Iya Pak. nanya orang, mau info orang, yang orang yang dulunya lu jelasin dulu prestasinya apa. Itu bro, tingkatnya tingkat kabupaten, apa nasional, biar enak jelasinnya. Iya, gimana sih? Ada nggak ini dokumen sebelumnya sebagai dia punya investasi? Iya. Pak Medi kasih nggak? Pak Medi. Alamatnya di mana? Masya Allah. Bu, pulang dulu ya. Iya, masuk udah. Sama aja. Silakan. Udah sini ya. Nih. Doain apa bu? Biar sehat. Iya kan? Dagang. Iya kan dia celup juga. Abang ikut datang dulu yuk. Yuk. Siapa? Saya makasih. Punya siapa sih titipan? Rete. Bukan dia bisa nggak ada 3 orang? Lu tadi mana? Kak. Oh ya si iya. Punya teh. Namun bude pertama sama di mama sampai 20 aja. Nengok kan orangnya itu bude yes. Hah? Kan aku yang sampai 20. Daya sampan daya ini kok masih pak? Perasaan asal ini kecil apa sih? Dilipat jadi opat. Dilipat jadi opat. Kecil. Lain. Di kata heula dirapatkeun heula. Dirapatkeun heula. Tah, dirapatkeun heula. Tah, dia kan atas pangan.
Ya. Itu mau dibawa kan? Oh, iya gitu. Pegangan kayak di tengah. Gitu. Nah, ini kayak Pak Ina. Ah, ya di dalam, di belakang.